Shalom. Ya, saudara bersukacita pada pagi hari ini, amin. Saya undang semua saudara, mari kita bangkit berdiri semua, kita akan membuka ibadah kita pada hari ini. Pertolongan kita dalam ibadah yang kudus ini datang daripada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia yang setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk apa yang telah Engkau kerjakan di tengah-tengah kami, Tuhan. Melalui jemaat-Mu, Tuhan, saat ini, Tuhan, apa yang Engkau, Yesus, telah lakukan, Tuhan, dalam kehidupan kami. Dan saat ini, Bapa, kami sungguh merindukan ibadah yang saat ini akan kami ikuti, Tuhan, bersama-sama. Merupakan ibadah yang penuh dengan kuasa, penuh dengan gairah, Tuhan, di mana kami dapat mengekspresikan kasih kami kepada Engkau. Terima kasih Bapak, oleh karena Bapak hamba berdoa saat ini, Kau urapi Bapak untuk ibadah kami, Tuhan, dari awal, puji-pujian dan penyembahan dinaikkan, Tuhan. Terlebih sungguh pada saat firman Tuhan disampaikan, Bapak, sehingga rangkaian ibadah ini, Tuhan, akan menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom saudara. Kurang keras, kurang semangat nih kayaknya. Shalom. Yang hari ini bersukacita boleh lambaikan tangannya, kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Saudara, kita yakin dan percaya kita punya Allah yang luar biasa hebat. Dia yang mampu ubahkan segala ratap kita jadi tarian, amin. Dia yang mampu ubah beban kita jadi sukacita, amin. So hari ini kalau kita datang mungkin dengan satu beban, mari kita bersukacita saat ini. Karena Allah kita Allah yang mampu mengubahkan, amin. Kita mau menari buat Tuhan, kasih kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat sekali lagi, come on. Mari bertepuk tangan bersama. Kata ubahkan ratapanku kini menjadi tarian, ku kan bersuka nyanyikan hidupku dia. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian, ku kan bersuka nyanyikan hidupku dia. Come on, kita mau nyanyikan buat Tuhan. Kita mau bawa semuanya buat Tuhan. Mari sama-sama katakan. Di dalam kesesakan. Kau beri apa? Oh, di dalam. Kau beri penghiburan. Katakan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun berkah membawa damai dan sukacita. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini, amin. Ku kan bersuka nyanyikan hidupku dia. Lagi. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian, ku kan bersuka nyanyikan hidupku dia. Saya mau dengar keluarga KU2 semuanya nyanyi buat Tuhan. Mulai dari barisan kiri, lalu barisan kanan, terus barisan tengah. Kita mau dengar siapa yang paling keras nyanyi buat Tuhan. Mulai dari sebelah kiri lu katakan. Di dalam kesesakan. Musik. Di dalam. Mau beri apa? Sebelah kanan katakan. Di dalam kesesakan. Come on. Kurang keras. Kau beri. Yang tengah katakan. Di dalam kesesakan. Come on.
ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Say, oh, kau tak ubahkan ratapanku kini dari tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian, nyanyikan kidung pujian. Sekali lagi, nyanyikan kidung pujian. Haleluya. Mana tepuk tangan sorak-soraknya bagi Tuhan? Come on. Siap memuji nama Tuhan lebih lagi, amin. Siap memuji nama Tuhan lebih lagi, come on. Woo. Terpujilah namamu Tuhan, amin. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, dan penuh keagungan, satu hati, kerajaan. Lift up your hands, say, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkenan, Engkau dan memerintah untuk selamanya. Amin. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu hati, katakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Bertepuk tangan dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Come on semua, Engkaulah Raja yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja, amin, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Bersorak bertepuk tangan dan memerintah untuk selamanya.
Kaulah Raja Tuhan, berkuasa berdaulat Tuhan atas hidup kami. You are my provider, you are my way maker, Lord. Kau yang mampu mengubahkan keadaan Tuhan, hidup kami. Ketika kami mungkin saat ini gak bisa lihat jalan-Mu Tuhan, tapi kami yakinan percaya Tuhan, Engkau menyediakan jalan bagi kami. Engkau membuat jalan bagi kami Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. One, sing it out. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. You are here, touching every heart. I worship, I worship. Sing it, you are here. You are here, healing every heart. I worship, I worship. Sing, you are here, you are here. Turning lives around this place. As we worship you, Lord, I worship you, I worship. You are here, you are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, say it. You are waymaker, miracle
stop, you never stop working. See, even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop, you never stop. Sing. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, working. You never stop. Say. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. Never stop. Never stop working. Never stop. bisa melihat mungkin jalan Tuhan saat ini. Mungkin kita merasa stuck. Mungkin kita merasa saat ini gak ada jalan. Mungkin saat ini kita merasa buntu, kita merasa sendirian, kita merasa mungkin depresi, stres. Tapi ingat ada Tuhan. He is the way maker. He is the promise keeper. That is who our God is. Hallelujah, Jesus. That is who you are. 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 Come on, sing now. That is who you are. Amen. That is who you are.
kerjakan sama semua masalahmu. As we have a big God. Yeah, that is who you are. 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 More. That is who you are. 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 Oh, even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't feel it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. Never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you work. Even when I don't feel it, you working. Even when I don't feel it, you work. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop. Say, even when I don't feel it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. Even when I don't see it, you work. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waving, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God. You are, waving, miracle work, my God, that is who you are. You are, you are. Way make, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are. Way make, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Sekali lagi. That is who you are. 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 Jesus. You are the way maker. Haleluya Yesus. Engkaulah Tuhan penyedia kami Tuhan. Engkaulah yang hidup, Engkaulah yang besar, Engkaulah yang nyata dalam hidup kami. Kami serahkan ya Tuhan hidup kami sepenuhnya pada tangan yang benar Tuhan. Kami serahkan hidup kami pada tangan-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Kalau hari ini kami gak bisa lihat, kami gak bisa rasakan Tuhan, tapi kami tahu Engkau bekerja Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terimalah pujian kami, persembahan kami Tuhan. Hanya bagi Engkau ya Bapa, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Semua orang percaya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami tetap menghimbau Bapak Ibu untuk tetap melakukan registrasi tempat duduk masing-masing supaya protokol kesehatan tetap dijaga di tempat ini. Silakan isi di link yang sudah disediakan di grup WhatsApp masing-masing. Bagi yang memiliki kesulitan boleh minta bantuan dari Asher. Terima kasih perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kenyang banget nih. Tapi kayaknya mau lihat-lihat lagi deh. Tahu belum kalau malam hari di Cilangi berubah jadi surganya jajanan. Lihat tuh pakai atraksi segala si AAT. Enak nih kayaknya. Yang rasa salted egg apa yang pedes ya? Tapi aku kan barusan makan. Tapi pengen. Pesen nggak ya? Ah, pesen aja deh. Udah dateng nih. Ini kayaknya ada yang enak deh. Beli lagi ah. Datang lagi nih makanan aku. Asik. Ya. Terkadang kita tidak menyadari bahwa kerakusan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, Biblical Night akan memberikan penjelasan tentang apa itu kerakusan, mengapa kerakusan disebut sebagai dosa, dan bagaimana caranya agar tidak terjatuh dalam kerakusan. Kamis, 20 Oktober 2022, pukul 7 malam via Zoom Meeting. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk hadirat Tuhan yang dapat kami rasakan sepanjang ibadah ini Tuhan. Seperti apa yang tadi pujian terakhir naikkan Tuhan, you never stop working Tuhan. Sampai saat ini kami tahu bahwa Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Kami melihat bahwa saat ini Tuhan Roh Kudus Engkau mengerjakan suatu pekerjaan-pekerjaan di mana Engkau mengerjakannya Bapa sampai akhir nanti Tuhan. Mari Bapa, mari Engkau tunaikan, sempurnakan setiap pekerjaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan dan lakukan Tuhan, sehingga seluruh kehidupan kami Bapa dapat mempermuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau sebentar saat ini Bapa kami juga akan dengar firman Tuhan, urapi lidah dan bibir hamba-Mu Tuhan,
sehingga apa yang nanti akan disampaikan ini semua dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Shalom saudara, bersukacita pada hari ini, amin. Ya, saya sangat bersukacita pada hari ini. Saudara, hari ini saya diberikan kesempatan yang istimewa untuk menyampaikan sebuah tema yang istimewa, yaitu mengenal Allah Tritunggal. Bisa diperlihatkan? Ya, mengenal Allah Tritunggal. Kita percaya bahwa kita mengenal Allah 3 pribadi di dalam satu Allah. Nanti kita akan melihat ada sekian banyak slide, jadi saya juga nanti akan minta untuk bantuan operator untuk nanti bisa lebih cepat responsif ya di dalam ini, karena kita akan mungkin ada sedikit banyak yang harus cepat-cepat diganti. Ya, saya rindukan kita dapat mengenal, mengakui Allah yang kita sembah itu adalah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, itu yang kita kenal ya, itu yang kita tahu. Dan mereka bertiga itu ada di dalam satu Allah. Kita akan melihat kebenaran ini, saudara, hanya melalui 2 kitab saja. Jadi kita akan melihat di dalam kitab Kejadian dan juga kitab Injil Yohanes, supaya nanti pada saat saudara nanti mempelajarinya lebih lanjut di rumah. Nah, ini adalah merupakan salah satu doa saya juga, supaya apa? Supaya saudara selesai pulang dari sini, saudara bisa semakin mau belajar mengenal Allah kita itu seperti apa. Ya, hanya 2 kitab saja, pertama kitab Kejadian, yang kedua kitab Injil Yohanes. Kenapa Kejadian? Karena saya ingin memperlihatkan kepada saudara bahwa Allah Tritunggal itu telah ada dan telah bekerja dari semenjak awal dunia dijadikan, saudara. Nanti kita akan melihat bagaimana Injil Yohanes juga nanti akan menceritakan bagaimana peranan daripada firman, saudara, peranan daripada putra, ya, yang kemudian mengutus pribadi yang ketiga, yaitu penghibur, roh kebenaran itu untuk berdiam di dalam masing-masing kita, saudara. Saudara, yang kita percayai, yang kita imani adalah ini, saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal, di mana Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu Allah, setara dalam satu substansi atau satu unsur, setara di dalam satu Allah, karena mereka adalah Allah, tidak bercampur oleh kesatuan mereka, dan tidak terpisah oleh pembedaan satu dengan yang lain, dan saling terlibat satu sama lain, saudara. Ini yang kita imani, ya. Jadi Allah yang kita sembah adalah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka tidak terpisah, tidak ada pembedaan satu sama lain, lalu mereka saling terlibat satu dengan yang lain. Kita mempercayai bahwa tidak ada kedudukan yang lebih rendah atau lebih tinggi dari ketiga pribadi Allah ini. Amin, saudara. Ya, dulu-dulu saya suka mendengar, saya pernah mendengar, ya dulu-dulu. Ada orang-orang yang berkata begini, dulu, kok kita nggak perlu lagi perjanjian lama. Karena Allah Bapa di perjanjian lama tugasnya udah selesai. Jadi yang kita percayai sekarang, yang harus kita baca sekarang itu adalah perjanjian baru, di mana Yesus Kristus dia mengajarkan value tentang kerajaan Allah. Ya. Lalu kemudian pada waktu itu ada sebuah buku yang sangat fenomenal sekali, yaitu tentang Roh Kudus. Mungkin saudara tahu ya bukunya ya, tentang Roh Kudus. Lalu kemudian muncullah ada sebuah kesimpulan begitu ya, ada sebuah yang mengatakan bahwa sekarang zamannya Roh Kudus. Karena Yesus sudah naik ke surga, sekarang zamannya Roh Kudus. Jadi kita harus lebih mengutamakan Roh Kudus, ya, lebih mengutamakan Roh Kudus. Lalu kemudian ada juga yang mengatakan bahwa kita harus lebih mengutamakan Allah, ya, Yahweh. Kita harus lebih mengutamakan Allah. Kenapa? Karena Yesus dengan Roh Kudus itu lebih rendah seperti itu. Nah, saudara, setelah selesai dari ibadah ini, saya harapkan sekali lagi kita semua dapat mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Amin, saudara. Mari kita lihat saat ini Kejadian 1 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Kejadian 1 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Saudara lihat dari Kejadian 1 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3, di sini ada berapa pribadi, saudara? Jelas ada 3 pribadi, betul? Ada Allah, lalu kemudian ada Roh Allah, lalu kemudian ada firman.
Ya. Ada roh Allah, lalu kemudian ada firman. Hal ini juga tertulis dalam kitab Mazmur 33, Mazmur 33 ayat yang ke-6, saudara. Mazmur 33 ayat yang ke-6. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa yang menciptakan atau yang berinisiatif adalah Allah. Tetapi yang melakukan penciptaan, Allah melakukan penciptaan melalui firman-Nya, saudara. Ya, Allah melakukan penciptaan melalui firman-Nya. Dan Roh Allah memberikan dinamika atau aktif berperan di dalam setiap proses penciptaan tersebut. Tolong digarisbawahi, saudara, karena nanti kita akan bahas lagi. Ya, Roh Allah itu memberikan dinamika, dynamic, gitu ya, memberikan perubahan-perubahan, ekspresi-ekspresi, ya, dan aktif berperan di dalam setiap proses penciptaan tersebut. Sekarang kan mungkin timbul pertanyaannya begini. Mengapa Tuhan dan firman itu merupakan dua pribadi? Betul nggak? Kalau dikatakan perkataan Timo, saya berkata-kata, ya, ada Timo, ada perkataan Timo. Maka kalau di dalam kaidah bahasa Indonesia, perkataannya Timo itu bukan person. Ya kan? Perkataan Timo itu adalah benda, nouns. Ya, sementara Timo adalah person. Ya, mengapa kok firman itu seolah-olah adalah person, saudara? Ya, seolah-olah adalah person, pribadi, begitu. Firman pribadi dan Tuhan juga pribadi. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Ya, nanti ini juga akan dijelaskan pada saat slide-slide nanti yang berikutnya. Lanjut, saudara. Kita lihat Kejadian 1 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Ini memang agak cepat, saudara. Karena memang ini bukan khotbah yang banyak ilustrasi, tetapi ini memang khotbah yang harus berisikan tentang pengajaran, gitu ya Pak Welem ya. Ya, jadi saudara bisa memperhatikan ini. Saya berdoa supaya konsentrasi saudara juga tidak terpecah. Ya, saya janji saya akan selesaikan dengan waktu yang tepat, ya, supaya saudara juga bisa mengerti sepenuhnya. Kejadian 1 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Ini firman Tuhan berkata apa? Ayat yang ke-26, saudara. Firman Tuhan berkata apa? Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Nah, di sini kita udah bisa melihat bahwa pada saat itu Allah sedang berbicara dengan pribadinya yang lain. Allah tidak berbicara kepada para malaikat, saudara. Tetapi Allah berbicara kepada pribadinya yang lain. Kenapa saya yakin bahwa dia tidak berbicara dengan para malaikat? Karena kalau Allah berbicara kepada para malaikat, maka ayat 27 tidak akan berbunyi demikian. Ayat 27 tidak akan berbunyi, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara jelas? Kalau Allah berbicara dengan makhluk yang lain yang diciptakan, kalau Allah berbicara dengan malaikat, maka pada saat manusia diciptakan tidak akan ditulis bahwa itu menurut gambar Allah. Ya pasti akan ditulisnya menurut gambar malaikat atau makhluk yang lain. Ya, atau misalnya saudara kenal nama malaikat siapa? Gabriel. Michelangelo bukan malaikat itu pelukis itu Michael begitu ya. Menurut Michael, menurut gambar Gabriel, menurut gambar gambar apalah begitu ya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah, menurut gambar Allah. Dan saudara begini, pengertian Allah berbincang kepada pribadinya yang lain pun gambarannya itu bukan seperti seseorang yang memiliki beberapa kepribadian. Saya ulangi, pengertian bahwa Allah berbincang-bincang dengan pribadi yang lain itu bukan seperti seseorang yang memiliki beberapa kepribadian. Saudara tahu film ini? Siapa yang udah pernah nonton? Split, Unbreakable, itu trilogi, saudara. Sutradaranya susah saya nyebutnya.
Sialaman apalah begitu ya, M. Night apa gitu. Itu dari 2 film yang di bawah dengan yang di atas, pemerannya itu ada Bruce Willis itu di situ. Lalu kemudian Split. Nah, ini menceritakan tentang seseorang yang memiliki beberapa kepribadian. Kalau saudara pernah nonton filmnya, ya pada saat terakhir itu menampakkan bahwa di dalam diri orang tersebut itu ada pribadi yang paling kuat muncul sehingga dia tuh bisa manjat tembok, saudara. Ya. Atau mungkin saudara pernah baca buku ini. Saudara pernah baca buku ini? Sibyl. Seorang kisah nyata dari seorang wanita, seorang gadis yang memiliki 16 kepribadian. Dulu saya pernah baca buku ini, kalau nggak salah, saya nggak tahu sekarang gimana, tapi dulu itu ini adalah salah satu buku wajib yang harus dibaca oleh mahasiswa jurusan psikologi. Ya, Sibyl, saya baca begitu. Nah, orang yang memiliki kepribadian ganda itu seperti saya bicara sama diri saya sendiri, begitu. Kalau misalnya di dalam diri saya ada Timo, lalu kemudian di dalam diri saya ini ada pribadi lain namanya Ujang. Lalu kemudian nih kalau misalnya Timo dengan Ujang bergantian muncul, itu saya akan berbicara berkata-kata dengan intonasi yang berbeda, saudara. Jadi seperti orang kerasukan lah mungkin seperti itu ya. Kalau saudara yang mungkin saya juga belum pernah lihat sih ya orang yang memiliki kepribadian ganda seperti apa ya. Tapi mungkin itu seperti orang yang kerasukan setan begitu. Nanti ini saya ngomong gini, oh ini Timo yang ngomong nih. Lalu kemudian di satu waktu tiba-tiba loh kok ini agak-agak lemah gemulai. Oh mungkin ini pribadi yang lain begitu, ya. Itu orang yang memiliki kepribadian ganda. Jadi di dalam satu tubuh itu ada sekian banyak pribadi, saudara. Ada sekian banyak pribadi. Nah saya mau katakan begini, Allah yang kita sembah itu bukan seperti itu. Amin. Allah yang kita sembah itu bukan seperti itu. Allah yang kita sembah itu adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Firman, dan Roh Kudus dan Roh Allah dalam satu Allah. Ya, dalam satu Allah. Nah, untuk memahami tentang kesatuan dari Allah ini, mari kita lihat Kejadian 2 ayat yang ke-24. Kejadian 2 ayat 24 saya akan bacakan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Beberapa minggu yang lalu Pak Triyono pernah bahas ini juga ya, dengan tema keluarga, saudara. Laki-laki dan perempuan meninggalkan ayah dan ibunya, lalu bersatu dengan istrinya, kemudian menjadi satu daging, saudara. Satu daging. Kejadian 2 ayat 24 ini dituliskan setelah Allah menciptakan manusia. Jadi ini adalah perkataan dari Adam, saudara. Perkataan dari Adam, nanti saudara bisa baca di rumah ayat-ayat yang sebelumnya. Di situ nanti saudara akan melihat pada saat Allah menciptakan manusia, di sana tertulis bahwa Allah menghembuskan nafasnya. Ingat ya, saudara bisa lihat ya, Allah menghembuskan nafasnya. Menghembuskan nafasnya. Ini yang saya bilang tadi bahwa peranan Roh Kudus itu memberikan dinamika di dalam proses penciptaan. Menghidupkan, saudara. Peranan Roh Kudus, menghidupkan. Ya. Nah, lalu kemudian kalau kita perhatikan di sini, dari kata satu daging. Satu daging. Kalau kita lihat lebih ke dalam, saudara, agak sedikit lebih ke dalam, kata satu dalam bahasa Ibrani dituliskan dengan ekhad. Maaf nggak muncul, tadi saya udah cek ke atas, tanya, kok ini nggak muncul? Ya udahlah, nggak apa-apa. Dengan kata ekhad, bukan yahad, saudara. Yang di atas itu ekhad. Kenapa? Karena itu dari kata awalnya alef. Ya, alef kalau dikasih titik 3 di bawahnya itu menjadi saudara. Lalu di bawah itu kata pertamanya itu dari yod, saudara. Ya, yahad. Ehad dan yahad. Nah, kata satu daging tidak dituliskan oleh kata yahad, bukan. Tetapi kata ehad. Apa itu ehad dan yahad? Ehad itu adalah kesatuan dari yang jamak. Tentu bisa dimengerti. Kalau Kejadian 2 ayat 24, mengerti ya? Suami istri bersatu menjadi satu daging. Berarti menjadi satu dari 2 pribadi. Betul ya? Menjadi satu dari 2 pribadi. Kesatuan yang jamak, kesatuan yang kompleks.
Kalau Yahad itu adalah kesatuan dari yang absolut tunggal. Jadi satu ya satu. Kamu punya berapa anak? Satu anak, ya satu ya satu. Yahad berarti. Ya, Yahad. Nah, tetapi suami istri itu menjadi satu, itu ditulis dari kata Ibraninya adalah ehad. Kesatuan dari yang jamak, saudara. Ya. Nah, yang menjadi menarik di sini itu apa? Yang menarik di sini itu adalah begini. Pada saat Tuhan Yesus mengatakan hukum yang terutama, dalam Markus 12 ayat yang ke-29, Yesus berkata begini, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu diambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Sama bunyinya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa di sini dituliskan dalam bahasa Ibrani ehad, saudara. Saya diam dulu, supaya saudara bisa mengerti. Jadi Tuhan yang Esa ini dituliskan dalam Alkitab kita, Alkitab saudara, itu bahasa Ibraninya adalah ehad. Saudara mungkin di sini ada yang memakai Alkitabnya dari aplikasi Android, ada? Kalau saudara ada dari Alkitab aplikasi Android, lalu kemudian saudara download aplikasi Alkitab saudara, coba download King James Version with strong number. Coba saudara lihat, ada King James Version with strong number. Yang saya waktu itu pernah coba download itu My Sword, saudara. Jadi dari aplikasi Android itu, dari Google Play Store itu ada My Sword, saudara coba download King James Version with strong number. Dulu kita harus beli Alkitab Study Bible, harganya itu bisa ratusan ribu, saudara, dulu. Jadi waktu awal dulu saya diangkat untuk menjadi hamba Tuhan, waktu itu awal evangelis, waktu itu kasih kita ini ya, mau beli buku sok terserah. Nah waktu itu saya belinya Study Bible, saudara. Harganya tuh ratusan ribu, saudara. Tetapi sekarang itu dengan kita download aja itu udah gratis, saudara ya. Nah nanti saudara lihat di situ di dalam King James Version yang dengan strong itu adalah dictionary, saudara, yang ditulis oleh Strong. Ya, Strong itu nama orang, saudara ya. Dictionary yang ditulis oleh Strong itu tertulis bahwa bahasa Ibraninya itu adalah ehad, saudara. Jadi Tuhan yang Esa itu adalah ehad. Tuhan itu ehad. Jadi begini, ungkapan Tritunggal itu bukan inisiatif atau buatan dari para teolog. Ungkapan Allah Tritunggal itu sesungguhnya sudah dinyatakan karena Allah sendiri yang berinisiatif. Nah Allah Tritunggal sendiri itu dituliskan sekitar abad ketiga, saudara. Memang ada seseorang yang mengatakan, oh kalau gini namanya Allah Tritunggal. Tapi pada waktu awal Alkitab ini diciptakan, dijadikan, disusun, pada saat kitab Kejadian, di situ sebenarnya sudah tertulis bahwa Allah yang berperan di dalam penciptaan itu ada 3 pribadi. Ada Roh Allah, Ruah Elohim, lalu kemudian ada firman-Nya, Yomar Elohim, kemudian ada Allah sendiri, saudara. Amin. Saudara bisa mengerti di sini? Ya. Jadi ungkapan Tritunggal itu Allah sendiri yang berinisiatif. Ya. Nah sekarang kita akan teruskan pembahasan kita ke dalam kitab Injil Yohanes. Apa yang akan kita lihat di dalam kitab Injil Yohanes ini, saudara? Kita akan melihat bagaimana ketiganya saling berperan satu dengan yang lain. Ya, kita lihat sekarang kitab Injil Yohanes pasal yang ke-1 sampai dengan pasal 1 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-1 ini berbicara tentang siapa, saudara? Tentang firman. Betul ya? Tentang firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita lihat di sini, tadi di awal kan saya sudah mengajukan pertanyaan, kenapa kok Allah dengan Allah berfirman kok mesti dipisahin? Ya,
Kok seolah-olah dua pribadi, seolah-olah seperti itu. Yohanes 1 ayat yang ke-1 mengatakan, firman itu bersama-sama dengan Allah. Memang firman itu adalah sebuah pribadi, seorang pribadi. Maaf, saya salah sebut ya. Firman itu adalah seorang pribadi. Lalu ayat yang kedua, dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Loh ya, yang bersama-sama dengan kita kan pribadi ya, betul nggak? Kalau misalnya Timo dengan perkataan Timo, ya Timo aja satu pribadinya. Tapi ini firman dan Allah memang dua pribadi, saudara. Ya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat kedua, ia pada mulanya. Jadi firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Itu berarti dua pribadi. Ya. Dan ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia, firman, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini sesuai dengan apa yang kita lihat di dalam Kejadian 1, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di mana Allah pada saat dia menciptakan dunia, dia menciptakan melalui firman-Nya. Karena ayat 3 katakan apa? Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan, dia bukan ciptaan, saudara. Karena dia sudah ada dari sebelum segala sesuatu telah dijadikan. Dia sudah ada bersama-sama dengan Allah sebelum segala sesuatu dijadikan. Jadi sebelum Tuhan ciptain malaikat atau entah makhluk-makhluk yang lain. Kalau misalnya planet bumi ini salah satu dari sekian banyak semesta seperti yang ada di film Avenger begitu ya. Jadi waktu sebelum dia menciptakan Thanos, dia menciptakan yang lain gitu ya. Nah ini Allah dengan firman itu memang sudah ada. Amin saudara. Berarti ini ada dua pribadi saudara. Ada dua pribadi. Lalu di ayat yang ke Yohanes 1 ayat yang ke-14, ini saya tidak, ada. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa firman itu saudara? Yesus Kristus. Jadi firman pribadi Allah telah menjadi manusia. Telah menjadi manusia. Lalu kemudian dikatakan ini kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Nah saudara, disinilah awal kita sebut Allah dengan sebutan Bapa. Karena Yesus dipanggil sebagai anak tunggal Bapa. Ya. Nah, selanjutnya apa? Yohanes 5 ayat 19. Di sini sudah dipakai dengan kata Bapa. Ya, nanti kita akan lihat. Yohanes 5 ayat 19 katakan apa? Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Jadi apa yang firman lakukan dalam dunia ini, dia tidak bertindak atas kemauannya sendiri. Amin saudara? Dia tidak bertindak atas kemauannya sendiri. Tetapi dia bertindak berdasarkan dari apa yang Bapa perintahkan. Apa yang Bapa kerjakan, dia kerjakan saudara. Jadi ini dua-duanya ini saling terlibat satu dengan yang lain. Amin saudara? Saling terlibat satu dengan yang lain. Lalu kalau kita lihat lagi, Yohanes 14 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Nah, saudara, perkataan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku ini pun dituliskan oleh Yesus pada saat dia berdoa untuk para murid-muridnya. Waktu itu dia berdoa supaya apa? Di dalam Yohanes 17 kita tidak usah baca. Yohanes 17 ayat yang ke-21-an kalau nggak salah saudara. Di sana dikatakan begini, supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, dan mereka di dalam kita. Nanti saudara baca. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti Bapa di dalam Yesus,
Dan Yesus di dalam Bapa, dan mereka itu siapa? Kita di dalam Bapa dan Anak. Ya. Lalu kemudian ayat yang selanjutnya, apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Menegaskan Yohanes 5 ayat yang ke-19. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah bahwa pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Kemudian, Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, pada saat Tuhan Yesus mengatakan apa juga yang kita minta dalam nama Yesus, maka Tuhan akan melakukannya. Ini memiliki tujuan. Tujuannya apa? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Supaya kalau kita minta nama Tuhan Yesus itu dipermuliakan, saudara. Jadi tujuannya minta itu bukan hanya sekedar kita meminta supaya memenuhi segala permintaan kita, bukan, tetapi supaya Yesus dipermuliakan di dalam hidup kita. Karena apa? Karena firman Tuhan sudah katakan, barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, maka ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Ya. Jadi, saudara, pada saat kita berdoa dalam nama Yesus, kita selalu berdoa dalam nama Yesus kan? Kita doa makan dalam nama Yesus, amin. Kita doa mau perjalanan dalam nama Yesus, amin. Kita doa mau minta kesembuhan dalam nama Yesus, amin. Apapun kita doa dalam nama Yesus, amin. Memang Tuhan katakan seperti itu. Kita harus berdoa di dalam nama Yesus. Memang kita harus katakan seperti itu. Nah, ini mempunyai pengertian bahwa segala yang kita lakukan dan yang kita pinta, tujuannya adalah untuk mempermuliakan Bapa melalui Yesus Kristus. Amin, saudara. Nah, oleh karena itu, oleh karena itu, Roh Kudus diutus untuk berdiam dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Saudara lihat, saya tadi baca ayat Alkitab, memang kita banyak baca, saudara ya. Tapi kalau saudara lihat ini banyak bacanya, cuma Injil Yohanes pasal 14, itu runutan, saudara. Dari awal, ayat awal itu terus gitu ya sampai akhirnya. Saudara bisa lihat. Lalu tadi di awal kitab Kejadian pasalnya ke-1 dengan pasalnya ke-2, ya, itu runutan semua. Kenapa seperti ini? Supaya saudara mengerti tujuannya itu. Jadi nggak terlalu banyak ngancok-ngancok ayat pabalatak di mana-mana, saudara. Ya. Tapi kalau dari runutan gini, saya berharap saudara bisa mengerti sesuai dengan perikopnya, saudara. Nah, di sini dikatakan apa? Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. Lalu kemudian Yohanes 14 ayat yang ke-26, dikatakan apa? Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan apa? Semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, jadi apa yang Roh Kudus lakukan sekarang dalam hidup kita? Dia mengajarkan dan mengingatkan kita
akan segala sesuatu yang telah Yesus katakan. Saya tidak akan buka ayatnya, tapi Matius 28 katakan apa saudara? Pada saat amanat yang agung dikatakan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Jadikanlah semua bangsa muridku, lalu kemudian apa? Dan baptislah mereka dalam nama apa? Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini kalau misalnya mau dibuka lagi, namanya di sini juga bukan nama, bukan names, bukan nama dalam bentuk jamak, bukan, tapi namanya itu tunggal. Baptislah mereka dalam nama, itu tunggal, saudara. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu kemudian kalimat berikutnya apa? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku lakukan. Jadi kenapa Roh Kudus diturunkan dalam hidup kita? Agar supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa di surga. Amin saudara. Ingat lagu ini, saudara mungkin tahu lagunya ya. Saya percaya tidak ada lagu jadul, tidak ada lagu baru. Lagu jadul bisa tampak seperti lagu baru buat saudara, lagu baru bisa jadi seperti lagu jadul buat saudara ya. Tahu gak ada lagu ini? Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat apa? Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Amin. Itu yang kita lakukan saat ini saudara. Jadi saat ini kita hidup, ada Roh Kudus dalam diri kita adalah untuk apa? Untuk kita bersama-sama melakukan pekerjaan Bapa, saudara. Makanya tadi firman Tuhan. Tadi lagu penyembahan tadi mengatakan apa? You never stop working. Betul. Tuhan tuh gak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kita. Dan siapa yang bekerja? Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Karena kita mengerjakan segala sesuatu, karena apa yang Yesus telah kerjakan saudara dalam dunia. Dan apa yang Yesus kerjakan dalam dunia, itu dia tidak mengerjakan sendiri. Tapi dia mengerjakan apa yang Allah Bapa kerjakan, dia lakukan itu. Amin saudara. Jadi saat ini kita bersama-sama sebenarnya menghidupi, menghayati Allah Tritunggal itu. Tidak ada satupun yang bertindak atas kemauannya sendiri, karena semuanya saling terlibat dan berperan satu dengan yang lain. Saudara, itulah Allah Tritunggal yang kita sembah. Amin saudara. Itulah Allah Tritunggal yang kita sembah. Sama seperti simbol ini. Sama seperti simbol ini saudara. Ini kalau saudara lihat garisnya tuh nggak ada yang putus. Betul nggak? Itu garisnya nggak ada yang putus tuh. Ya. Allah Tritunggal adalah Allah yang saling terlibat satu dengan yang lain. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka tiga pribadi di dalam satu Allah. Dan mereka saling terlibat satu dengan yang lain. Tidak ada pembedaan satu dengan yang lain. Tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi. Nggak ada saudara. Tapi semuanya itu saling terlibat. Mereka terlibat di mana? Di dalam hidup kita. Amin. Mereka terlibat dalam hidup kita. Mari saudara, saat ini saya ingin mengajak saudara untuk kita bersama-sama mengucapkan perkataan ini. Ya, karena ini adalah satu iman kita. Ya. Kita beriman kepada Allah Tritunggal. Mari kita bersama-sama mengucapkan perkataan ini. Saya undang semua saudara kita bagi berdiri. Mari kita ucapkan perkataan ini saudara, bersama-sama. 1, 2, 3. Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal, di mana Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu Allah. Setara dalam satu unsur, tidak bercampur oleh kesatuan mereka, dan tidak terpisah oleh pembedaan satu dengan yang lain, dan saling terlibat satu sama lain. Amin. Saya berdoa seberapa banyak dari antara saudara yang memahami akan kebenaran ini, saya berdoa ini dapat menjadi dasar yang kuat sehingga kita dapat membangun hidup kita dan berkembang dengan sempurna. Amin saudara, amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapak, kami ucap syukur padamu Tuhan pada hari ini untuk berkat Tuhan kami dapat memahami akan perkara ini Tuhan. Kami berdoa bari Roh Kudus, kiranya Engkau yang boleh mencelikan untuk setiap mata rohani kami lebih lagi, sehingga kami dapat memahami, kami dapat menghayati kehidupan kami Tuhan. Kami dapat menghayati bahwa Allah yang kami sembah itu adalah Allah Bapa, Allah Anak Tuhan, dan Roh Kudus, di mana ketiganya adalah satu. Dan Engkau bekerja bersama-sama dalam kehidupan kami.
Mari Bapa, kiranya pemberitaan firman Tuhan pada hari ini semakin membuat kami Tuhan, boleh semakin bergairah untuk mencari Engkau lebih lagi, bergairah untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, bergairah untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, yaitu Roh Kudus Tuhan yang akan memberikan dinamika dalam kehidupan kami, membangkitkan gairah dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur padamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendapat satu penerangan tentang Allah Tritunggal. Ya, tentu kita harus sering baca sehingga kita lebih mengerti, mendalami, menghayati tentang Allah Tritunggal ini. Puji Tuhan. Saudara, kita lanjutkan dengan perjamuan kudus. Sebelum kita akan makan dan minum bersama-sama, mari kita mempersiapkan apa yang kita akan makan dan minum. Roti dan anggur. Baik, sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, firman Tuhan sudah sampaikan. Sebelum kita makan dan minum, dari minggu lalu saya sudah sampaikan supaya kita mempersiapkan diri kita, seluruh keberadaan kita, tubuh dan jiwa dan roh kita, untuk menerima berkat Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus ini. Sebab itu saudara, sebelum kita makan dan minum, kita akan berdoa bersama-sama. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama dan kita nyanyikan satu kor, yaitu salibnya, salibnya, selamanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan, untuk kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Siapa kami Tuhan? Kami adalah orang-orang yang berdosa, yang seharusnya dihukum. Tapi kami mengucap syukur Engkau telah datang dalam dunia ini untuk menebus kami. Dengan darah-Mu yang kudus, kami boleh mendapat hidup yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak dapat membalas itu semua, tapi kami percaya dengan menerima Yesus sebagai juru selamat. Kami Tuhan mengucap syukur bahwa Allah yang kami sembah, Allah Tritunggal, adalah Allah yang menciptakan, Allah menyelamatkan dan menyertai hidup kami semua dimanapun kami berada untuk kemuliaan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara kita angkat roti yang ada di tangan kanan saudara lebih tinggi dari hidup saudara. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Ia menderita, dicemeti, dipukul, diludahi. Semuanya Dia terima karena Dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah, diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia, dosaku oleh darah Yesus. Saudara, angkat cawan yang berisi anggur di tangan kanan saudara, lebih tinggi dari hidup saudara. Cawan anggur ini adalah lambang darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar, berat dan hitam dosa kita, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan di dalam Kristus dan diangkat menjadi anak-Nya. Sesudah makan Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur
adalah persekutuan dengan darah Kristus. Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari saudara, semua kita berdoa mengucap syukur pada Tuhan karena kasih karunia Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami ucap syukur atas kasih Allah yang begitu besar untuk menyelamatkan kami semua dari hukuman yang kekal. Kami boleh mendapat hidup yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Roti dan anggur sudah kami makan dan minum, sudah bersatu dalam tubuh kami, dan kami percaya kalau kami datang dengan sakit penyakit, kami boleh pulang dengan tubuh yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan hati yang susah, kami boleh pulang dengan hati yang sudah dihibur oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan tubuh yang lemah, kami pulang dengan tubuh yang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan banyak persoalan, kami pulang dengan hati yang sudah dilegakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami semua, menyertai kami dan memberkati kami dimanapun kami berada. Percaya Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, ada satu pengumuman yang penting yang perlu saya sampaikan pada saudara, yaitu bagi saudara yang belum mengikuti KOR, harap saudara mengikuti pelajaran-pelajaran KOR dengan maksud supaya kerohanian kita boleh makin bertumbuh, makin dewasa di dalam Tuhan. Ya, mari saudara, kita dengar tadi banyak, tadi pagi juga sudah sampaikan tentang Tritunggal, banyak pelajaran-pelajaran yang berbeda dengan firman Tuhan. Ya, tapi kalau kita belajar terus firman Tuhan, maka iman kita bisa diteguhkan di dalam Tuhan. Di Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kami ucap syukur Kau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah makan dan minum perjamuan kudus. Dan kami percaya Kau tetap menyertai hidup kami semua dimanapun kami berada. Kami akan masuk dalam minggu yang baru. Kami tidak berjalan sendiri, tapi Engkau menyertai kami semua. Kami tak berdoa untuk pemerintah kami yang tengah mengatasi pandemi, dan juga Tuhan untuk tekanan ekonomi yang melanda seluruh dunia, dan juga Tuhan untuk menghadapi KTT ke-20 di Bali. Engkau tolong Tuhan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan pertolongan Tuhan. Kalau kami akan pulang, kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami semua, yaitu hidup yang kekal di dalam Tuhan. Percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami semua. Dimanapun kami berada, Engkau menyertai kami. Makasih Bapa, kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus
dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Amin, saudara. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa kembali di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin sementara ini saudara juga pernah mendengar khotbah di tempat ini yang begitu menusuk hati saudara. Seakan-akan khotbah itu hanya khusus ditujukan kepada saudara dan saudara mulai merasa sesuatu yang begitu menyakitkan. Jangan tersinggung saudara. Itu adalah perkataan Tuhan yang disampaikan untuk saudara dan membuat saudara balik lagi dan mengalami pertumbuhan yang makin bertumbuh terus sehingga akhirnya kita menjadi seperti Yesus. Seringkali kita doa-doa kita karena kita tidak mengerti siapa Kristus. Maka seringkali kita menganggap Kristus itu harus menurut kemauan kita. Coba saudara renungkan. Tetapi saudara, kalau kita mengerti kehendak Kristus, maka kita tahu apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus tahu siapakah Kristus di dalam kehidupan kita. Siapa yang mau kita senangkan? Mau menyenangkan Allah atau mau menyenangkan manusia? Hamba-hamba Tuhan melayani Tuhan tentu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, maaf kalau saudara tersinggung misal pagi ini. Wah, firman Tuhannya nyinggung saya, bukan. Ya, karena ini memang firman Tuhan. Orang yang kadang-kadang kita tidak tahu apa jasanya, tetapi di mata Tuhan dia begitu berarti. Bukan melihat level, tetapi melihat apa yang dia lakukan bagi sesama dan terutama bagi Tuhan. Tujuan Yesus mati di kayu salib buat kamu dan buat saya adalah untuk merubah status kita dari yang tadi pertama saya sebutkan sebagai seorang sinner, sebagai seorang pendosa, menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah, menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Tapi kalau kita mempunyai iman yang lebih mendalam dan mengerti, maka kita tahu bahwa seperti firman Allah berkata, Tuhan akan menyatakan kemuliaan yang lebih lagi dari sebelumnya. Bukan hanya sekedar sakit sembuh, tetapi meninggal, mati, dan bangkit. Kemuliaan lebih lagi. Tuhan bilang, aku itu menciptakan kamu untuk berkuasa di bumi. Seperti kejadian tadi. Kemudian taklukkanlah semua itu. Tuhan kasih kita kemampuan enggak? Tuhan lengkapi kita dengan kemampuan, potensi yang luar biasa kalau kita menyadari itu. Tuhan sudah rancangkan masa depan yang penuh harapan buat kita. Jadi jangan dengar kalau orang lain bilang kita gagal lah, kita nggak mampu lah, kita nggak bisa apa-apa, itu kata manusia. Ingat kita punya Tuhan yang merancangkan hidup kita itu indah, penuh harapan. Banyak orang cuma tahu Kristus, tapi banyak orang yang gak benar-benar mengenal Kristus. Banyak orang yang mau terlihat baik dengan pergi ke gereja setiap hari Minggu,
terlihat baik dengan mengikuti kebaktian setiap hari Minggu, tetapi mereka mengabaikan pengenalan akan Kristus yang sejati. Shalom saudara, selamat beribadah di Gereja Rehoboth. Kami sangat senang Anda dapat bersekutu bersama kami. Mari beribadah secara onsite di Kebaktian Umum 1 atau Kebaktian Umum 2 dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Rekaman ibadah dapat Anda akses di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mulai pukul 5 sore. Allah Tritunggal dan Kemahakuasaan Allah akan menjadi tema kita sepanjang bulan Oktober. Jangan lewatkan ibadah setiap minggunya. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan saat ibadah onsite maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Keluarga Allah, mari senantiasa bersekutu, mempelajari firman Tuhan, dan semakin bertumbuh setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati.